hari ini saya akan sumbang untuk biaya operasinya Agus. Dan seperti yang saya bilang bahwa yang namanya penyakitnya Agus ini kejar-kejaran dengan waktu, itu aja maksudnya. Bang, berarti ini biaya Agus operasi di cover penuh sama Ya, Bang atau ya. Boleh bang. Ya. Kalau boleh dibisikin sekitar berapa sih kisarannya bang? Nanti aja dulu di dalam. Oke. Kita utama Saya bersama Dona, ini Dona. apa itu Bang? Donatur kita ya. Jadi anjing mugagok kapila berlalu. Nopi Ipan nahan wongnya Agus, kita tetap operasi. tetap operasi. Dan ya, habis kita dengar kan cuma podcast, karena podcast ini aja bawa uang masih ada uang. Permalukan aja kerjanya. Operasi di mana Bang? Mana Bang? Ada dua. Kalau di Jakarta Center, Kartika. Ya kan? Tergantung dokternya. Oke. Tergantung dokternya nanti. Ya, kita lihat kasus dulu nih. Tapi foto dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Pak Farhan. Gus. Sehat. Sehat. Gimana sehat ya? Gus, mana gua? Gus mana tawas? Buah mana buah Pak? Kita berdiri aja tuh kita. Iya, buah mana buah Pak? Duduk, Mas Sabi. Ya, Sabi sini Mas. duduk dulu. Enggak apa langsung Iya. kendaraan aja sekarang sebentar. Mana? Sini Mas. Kasih mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah rumahnya Wawa. Ya, kemudian hadir di sini Ayahnya Agus. ayahnya Agus, Ya. istrinya dan Agus. Bang Krisna dan Bang Repti putranya Bang Krisna. Terima kasih nih Gus bisa disambut Bang Krisna. Silakan Agus sambut dulu. Ya. Ya. Ngomong Agus Ya, ngomong. silakan Agus ngomong dulu, ngomong. Agus ngomong aja. Oh iya. Ya, ini banyak media di depan. Madep sini. Ini bukan Denny Sumarto atau Novi ini Farhat Abbas dan Krisna. Selamat datang Bapak Krisna di tempat Agus. Beginilah keadaan Agus di sini. Ya. Semoga kedatangan Bapak Krisna betah di tempat Agus inilah. Beginilah keadaan. Apa adanya aja lah. Gitu. Udah Bapak lihat sendirilah keadaan Agus di sini seperti apa. Oke, Gus, besok Bang Krisna membawa kamu ke dokter. Iya. Langsung operasi Gus kalau bisa. Ya, kamu mau dioperasi cepat kan? Iya benar. Ya, kalau masalah biaya nggak ada, silakan Bang Krisna. Ya. Jadi Gus, karena mengingat seperti yang saya bilang kemarin, dan kepada Agus, harusnya ini kan dengan waktu kita pertama kali ketemu ya Gus ya, pertama kali ketemu dengan Agus, lalu kan ada sedikit cahaya ya Gus ya, ingat ya Gus ya, ada sedikit cahaya. Harusnya ini menjadi kabar bahagia untuk yayasan, karena kan artinya apa? Kan kabar bahagia ini bahwa ada kan sedikit harapan untuk Agus, harusnya menjadi percepatan untuk yayasan dalam mengoperasi Agus. Lalu kemarin dia kirim surat ya, dia kirim surat, lalu kan di situ harus begini syaratnya. Kami pun juga udah jawab ke pengacaranya siapa? Giri ya? Iya kan Pak Giri, gimana Mas? Kita ada kita kasih tahu dia juga, dan kita udah jawab juga ke Giri, dimana kita bilang sama Giri, apa Mas bilang sama Giri, dan kita minta transparansi ya. Coba dibacain aja Mas. Jadi kemarin itu dari tim kuasa hukum kami sempat mengirimkan chat pesan melalui WhatsApp kepada kuasa hukumnya Mbak Novi. Kita bilang selamat pagi rekan pengacara Bapak Giri. Surat saudara sudah kami terima. Berdasarkan informasi dari Agus bahwa saudara menyuruh Ibu Novi untuk mentransfer dana donasi dari rekening Agus ke rekening Ibu Novi. Nah, terus kami menginginkan adanya penjelasan terkait dengan transparansi terhadap dana yang diterima oleh Agus. Kemudian yang ditransfer ke Mbak Novi. Nah, terus kami meminta untuk diagendakan untuk bertemu dengan pihak kami. Tapi dari pengacaranya Mbak Novi nggak menjawab WhatsApp-nya, tapi sudah dibaca. Baca. Iya. Lalu uangnya Agus yang transfer itu kan? Iya. Halo. Belah sini bang, boleh bang. Bang, belah sini. Karena ada berita kalau nggak salah kan mereka katakan dari pihak kita nggak ada jawab gitu ya, betul kan? Pihak kita nggak jawab ini dari WA. Justru mereka kita minta transparansi uangnya dulu yang dikirim ini loh, maksudnya kan Agus ngirim uangnya ini kan.
uangnya ini bukti kan, transfernya tuh. bukti transfernya ini ke Nopi tanggal berapa masuknya, nah kita transparasi dulu uang ini. Naik dikit bang. Nggak usah bang. Gitu. Jadi yang nominalnya 300 juta dan yang ini 1 miliar ya. Jadi 1,3 ya Gus ya, yang yang miliar. Nopi ya. Iya, benar. Nah inilah maksud saya, kita minta transparasi dulu uangnya, baru bicara masalah pengobatannya Agus. Bukannya ini yang di luar daripada ini Iya, yang masuk ke yayasan. yang masuk yayasan juga itu minta transparansi juga sama-sama jadinya. Semua yang dari Agus sama yang di luar itu sama-sama minta transparansi dulu. Ya kan Jangan terkait dilibatkan uangnya. Agus, Jangan padahal dia dilibatkan nggak Agus. terbuka. Ya kan dia nggak terbuka. Nah, cuman kita lihat ya kan cuman gimana paparan podcast di sana, podcast di sini. Iya. Ya kan menerangkan uangnya ada ya. Memang uangnya harus ada. Ini nggak ada kejelasan. Semua uang Agus ada di Nopi. Semua uang Agus tuh ada di Nopi. Sementara kan BPJS kan kemarin kita tahu ya, BPJS tidak mengcover terhadap masalah Agus ya. Dan tidak ada Agus merengek atau minta Nah kesalahan. iya, masalahnya jangan diputar-putar bahwa kan Agus tuh merengek ya kan setelah dilapor polisi, terus BPJS ditolak terus merengek. Enggak. Ini masalah uang Agus yang kesana kita minta transparansi. Baru bicara masalah pengobatan. Nah sekarang kan Agus harus melakukan operasi. Dalam waktu dekat ini kan dokter bilang harus segera dioperasi. Sementara BPJS tidak cover, ya kan, lalu Agus juga nggak ada uang, ya terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya itu. Siap, kita serahkan aja aparatnya. Sebentar sebelum serahkan. Ya. Jadi kemarin kan saya menantang seluruh pengacara-pengacara yang bela Nopi kumpul aja sana sampai 1000 yang berani ngelawan kita pembela kaum lemah. Ya silakan kumpul. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. langsung ke rumah sakit. Segala tetap kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, Betul, Chris, ya? ya betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya, Terima kasih. ya. Selamat sama kita. Ya, Gus ya. Silakan penjalan Oke. uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. formalitas kita serahkan kepada Agus. Kurang Ya. 50 juta. Ya kan Agus terima ya Agus ya. Tahan, Bang. Tahan dulu ya, tahan ya. Ya kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya. Ya kan nanti, ya kan semua kekurangannya, ya kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya. Ya kan Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini ya, tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Nopi tetap jalan. Jadi yang mengelola semua uang ini Agus sendiri. Iya. Agus sendiri. Ya, Jadi gini. Jadi teman-teman. Insya Allah ya. Sini Pak. Ya Pak ya. Jadi teman-teman Pak. Ya. Uang ini kita serahkan ya. Silakan kalian yang bayar, kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan segala macam. laporan. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, Ya, bukan urusan betul. Krisna. Ya, sepakat. Doa saya itu Agus yang tanggung kalau ini uang nggak dipakai operasi. Ya. Yang rugi Agus. Jadi nggak usah lagi lapor-laporan dinas sosial Nggak usah. semua ya. Agus besok ke rumah sakit. Kita tidak mempersulit bayar Agus. sendiri. Ya kan, Agus kurangnya dibantu. berapa? Ya kan saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasi. Agus dibantu itu Ya. nggak perlu aja dicek-cek buat beli garam, kecap apa semua ikan nggak perlu. Mau ngasih ke bapak ibunya kasih aja nggak ada masalah. Kasih ya. aja, ya kan iya. Karena kamu nggak bisa lagi nyari uang, nah kita perhatikan. Makanya orang memberi kamu kasih sayang dengan memberi uang bantuan semua. Begitu maksudnya, jelas kan? Ya. Agus gimana perasaannya? Gus? Itu 50 juta tuh. Gus, Dari perasaannya gimana? Krisna. Perasaan aku senang banget lah. Akhirnya apa yang aku cita-citakan tercapai juga. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Gus. Aku nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan Agus bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya, tolong dipegang. ya. Pokoknya Gus, Ya. kamu mau pakai bebas Gus, nggak ada lagi dilapor-lapor, diawasi, kita percaya kok. Ya. Bahkan uang ini kurang kita tambah lagi ya. Ya. Semua. Berarti operasi besok nih untuk daftar atau Iya, besok daftar operasi Agus. Agus akan ke rumah sakit, sudah daftar ke rumah sakit.
biarin aja lah, nanti kan urusannya Bang Farhat, kan Novi sudah dilaporkan oleh Bang Farhat, yang menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya ya kan seperti apa. Kita ngomong minta duduk bareng ya kan, dari tanggap-tanggap itu lah. Jadi biar ini kan DV ya untuk biaya pengobatan Agus, tapi ada budget tersendiri nggak sih yang sudah Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. paling mahal 100 juta Untuk kelopak, ya kan, untuk kelopaknya. Tapi kalau ada sekarang itu kita bawa ke Singapura, Chris. Iya, betul. Ya. Rencananya kapan Bang ke Singapura? Ya nanti satu-satu tahapannya satu-satu biar selesai dulu operasi di sini. Berarti rencana operasi di RSCM atau Ya tergantung dokternya. Ya, tergantung untuk besok dokternya. sendiri untuk sudah jadwalkan sendiri? Udah ada jadwal dengan dokternya. Jadi sekali lagi jelas ya pada teman-teman semuanya bahwa kita sudah pernah mengirimkan pesan kepada pengacaranya Mbak Novi. Ini buktinya, tapi tidak dijawab oleh pengacaranya Mbak Novi. Jadi jangan bilang Mbak Novi nggak pernah menerima pesan ataupun nggak pernah dapat informasi terkait dengan kita menanyakan transparansi biaya yang masuk Mbak Novi. Berarti komunikasinya dua arah dengan pihak Nah dari awalnya 98% nggak beli. Jadi mungkin ya kadang-kadang ya namanya buat kekuatan apa itu kita kan nggak tahu kan. Kita manusia ini hanya usaha, hanya artinya menunggu bagaimana hasilnya kan gitu. Dari awalnya kami dari STN sampai ke SI memang dia sudah dinyatakan kami di atas. Cuman kita nggak pastikan, nggak gitu kita pastikan kan nggak bisa ya kan. Cuman pemeriksaan dari dokter, dari pengetahuan manusia. Cuman belakangan ini katanya dapat cahaya, kita melihat dikit begini dulu ada mujizat, apa kita nggak tahu lah itu kan. Kita sebagai umat Islam kita nggak bisa kita pastikan ya kan. Semuanya itu dia datang daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak tahu. Jadi kalau saya itu hanya mengikuti perjalanan aja. Pak, kabarnya samanya Pak. Bapak dengan siapa? Bapak. Bapaknya ya. Oke Pak. Pak kabarnya Agus mau pulang ke Aceh Pak. Bener Pak. Ini kalau pulang ke Aceh itu kan memang saya kan tinggal di Aceh. Siapa? Saya. Jadi kalau saya itu kan pasti pulang ke Aceh. Jadi maksudnya itu jangan kan sekarang ini kan lagi masih dalam sakit. Bagaimana mau dikatakan kamu udah pulang kan belum sembuh ya kan? Akan tetapi kalau sudah sembuh nanti mana tahu ada yang Allah ada yang membantu kan? Ya maklumlah kami memang mengharapkan artinya pertolongan ya kan? Ya mudah-mudahan nanti sehat sembuh ya entah kapannya kita nggak tahu lah ya kan? Nah, kalau pada dasarnya nanti karena saya belum tinggal di Aceh, anak saya bawa pulang ke Aceh. Kalau di sini siapa yang nanti mengarahkannya, menjaganya, dia kan sudah. Jadi itu sudah selesai semuanya nanti dalam permasalahan ini ya saya bawa pulang. Bukan sekarang tidak. Pak, aktivitas kamu selama di dalam rumah itu seperti ke kamar mandi, makan itu masih Masih itulah digiring lah. digiring ya? Iya digiring. Kalau nggak mana bisa. Namanya pun orang nggak melihat. Coba rasakan kita nggak melihat, bisa kan kita jalan. Nah, begitulah aku tadi. Jadi saya tuh bilang sedih, yang nggak sedih. Tapi bagaimana nanti keadaannya kayak gitu kan? Mudah-mudahan insya Allah nanti ada pertolongan dari orang-orang yang baik bisa aku diobat dalam hati, ya kan? Abah ini sebagai orang tuanya memintakan yang terbaik. Abah kalau tinggal di Jakartanya apa kan nggak tahu, atau orang kampung, orang unik. Pak, kendala apa Pak yang menghalangi Agus dalam berobat Pak? Apakah kendala finansial, dana atau apa Pak? Sebenarnya gini, kalau kendala itu nggak ada kendala. Memang dari awal pun sekarang mau berobat. Cuma karena ada kiru ini yang belum selesai. Itulah ada apa. Tangan. Jadi permasalahan ini kan jadi yang kecil ini menjadi panjang kan. Yang sebenarnya tidak bisa dipermasalahkan jadi permasalahan. Kan begitu, kan begini istilahnya. Ini kan masalah kecil. Kecilnya kan begini, menerima itu, menerima itu, kan itu sebenarnya ketentuan. Kalian memberikan uang kepada saya, apakah mau kalian minta sama saya lagi? Walau masalah apapun masalah,
Karena kami ini orang nggak punya. Kalau punya nggak mungkin punya minta bantu, enggak, dan nggak mungkin juga kami minta bantu. Kan gitu. Jadi kalau kami itu artinya karena sudah ada semuanya kami harapkan seperti pun yang sudah dilakukan ya. Setidak-tidaknya mereka yang memberi terima kalau nggak akan mungkin dibagikan. Jadi menurut saya sebagai orang tua hak seseorang itu nggak bisa dipindahkan kepada siapa-siapa. Pak, kabarnya kan hari ini ya mungkin akan ada bantuan negara ya Pak. Mungkin nggak akan dipakai dengan pengobatan yang lebih maksimal gitu Pak, seperti operasi gitu Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah mungkin Tuhan memberikan jalan sama kami keluarga. Kalau ada yang membantu itu ya alhamdulillah. Karena satu bantuan itu akan diterima nanti di hadapan Allah Taala itu. Walaupun itu sekecil apapun itu amalan untuk akhirat. Dan jangan juga nanti sudah dibagikan minta lagi, itu namanya bukan bersedekah itu. Kan gitu. Bapaknya orang tua, orang yang tinggal umur sedikit lagi nya. 70 tahun umur saya. Apa yang saya harapkan lagi? Mau kaya, lebih kaya lagi. Mau makan enak gigi pun tinggal satu kan tengok. Kasih jengkol nggak bisa jengkol, mau makan kacang nggak bisa makan kacang. Jadi sudahlah, dalam hidup saya nikmati aja lah. Pak, kalau kebaikan Wawan itu seperti apa sih Pak? Oh, enggak bisa saya bangga. Ibarat saya kasih uang 10 miliar pun enggak bisa saya balas. Kenapa begitu? Bayangkan aja kami di Jakarta ini enggak ada sanak keluarga kami, enggak ada sanak keluarga kami. Tiba-tiba dapat keluarga yang begitu baik, begitu mengamati kami dengan cermat, siang dan malam, jaga-jaga. Bahkan saya pun diberi makan, macam mana? Pak, rencana Agus mau berobat ke Singapura, anggapannya seperti apa? Begini Pak, begini, nanti biar jangan salah paham lagi belakang hari. Kami ini menunggu pengarahan dari orang Padri seperti Pak Barhab, ya kan? Krisna, dia katanya mau membantu, ya alhamdulillah. Kalau saya macam mana mau saya harapkan? Duit nggak ada. Dari mana mau saya harapkan? Tapi dengan adanya mereka orang yang baik ini, ya alhamdulillah. Saya berkesimpulan situ aja semuanya. Tapi dengar Pak, maaf nih kurang beredar kurang baik. Rencananya Agus mau dilaporkan dari pihak Nopi. Rencananya. Macam mana tuh? Rencananya. Begini. Sebenarnya itu Agus kan dalam permasalahannya kan kurang stabil. Kadang-kadang dia malu banget. Sekarang pun nangis saja malam. Dia mungkin tertekan batu. Sebenarnya ini tidak bisa kita macam mana, tidak kita pastikan pemikiran dia itu baik. Karena dia rekreasi tiap malam sampai sekarang nangis. Agus mencoba komunikasi gimana untuk Lagi pun nggak mau kami lagi. Apa nanti jadi hujatan juga. Nah, ini permasalahan urusan masing-masing. Dia urusan dia, kami kan ini kan sih. Tadi pun ini kan sudah pihak hukum. Hukumnya tidak bisa dicampurkan. Jadi kami itu merasa kami dia sudah kena hukum, dia kena. Jadi kalau dia itu kena hukum, ya kita kan aja. Tapi kan hukum negara. Tapi sempat diblokir nggak sih nomornya dari Agus atau keluarga Agus memblokir nomor ini? Ada nggak sih atau? Ada. Oke, Kak, ini kan bentar lagi persidangan mau ada persidangan dari tersangka sendiri ya, sekitar mungkin 2 sampai 3 minggu lagi ini saya dapat dari lawyernya Aldi. Ini mungkin apa sih yang diinginkan dari keluarga untuk persidangan? Ya itu biar saya yang jawab. Biar saya yang jawab. Kalau masalah persidangan hukum ya itu kami serahkan aja kepada hukum negara. Jadi kalau kita minta tambah pun itu kan dosa nama. Jadi kita tuh artinya ada negara yang memberikan hukumnya, biarlah negara yang menghukum. Jadi kami tidak mau mengurangi, tidak mau melebihi. Hukum itu tetap hukum. Jadwal hukum itu tetap ada ditentukan oleh Allah. Gimana Mbak? Kamu sebagai istri, rasanya seperti apa sih Kak? Dari Bersyukur ya, alhamdulillah udah ada yang membantu untuk biaya operasi. Ya harapannya semoga bisa berjalan lancar untuk Pak Krisna, Pak Farhan dan Semati. Terima kasih. Tapi sampai katanya mau diajak ke Singapura, gimana sih perasaan berobat langsung? Ya karena saya yang mau ke sana, kalau mau ke sana ya perobatan Pak Farhan, kita ikut aja.
sampai bahkan katanya para tapas juga mengusahakan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Gimana? Jadi itu merasa itu kami memutuskan artinya di luar bukan di luar tahu. Itulah jalan dulu zaman dia. Memang yang perlu kami kan perlu dibantu kan. Kalau kemana begitu sepengetahuan dia jalan itu. Karena kami semuanya kami serahkan rumah dia. Itulah rezeki kan kami tidak bangsa itu. Ya, saya katakan semua Krisna Kawakan kan nggak kenal sekalian. Kan kami dari kampung kan ada kenal. Cuman karena mungkin dia berhati baik, merasa simpati sama kami, mengenai kan dia hanya selalu dapat lebih harus ya diberikan atau karena Allah artinya nanti orang yang betul-betul seperti aku ini kan memang begitulah keadaan. Yang ada menjual menjual kesedihan apa itu sebenarnya nggak ada. Coba bayangkan saja kalau kalian kena, ada kan kalian tidak merasa sedih? Begitulah aku saya rasa. Jadi aku itu setiap malamnya ekspresi, menangis sampai sekarang. Jadi orang di luar melontarkan kata-kata pelanggaran apa itu pun karena dia nggak dikasih tuh pegang-pegang alat elektronik. Karena kami pun takut itu kan. Karena mana ya? Fisiknya tuh masih terganggu. Ya, Pak, nah itu kan tadi kan kasih bantuannya donasinya 50 juta ya Pak ya. Iya, iya. Terus tadi Bang Farad sama Bang Krisna bilang katanya itu bebas dipakai untuk apa saja gitu Pak. Tapi emang itu uang akan fokus untuk pengobatan aku Iya, semua atau seperti itu? semua dari awal itu memang untuk obat. Cuman kita kehidupan kita ini kan nggak tentu. Ya namanya pun kami orang susah, mana tentu. Jadi kami pun berbuat itu semua. Bukanlah artinya luar dari logika kami. Kami pun tahu itu. Uang donasi masuk ke rekening aku. Berarti kan aku pun punya itu kan. Jadi kenapa kami harus takut? Kami pun mempergunakannya untuk baik, bukan nggak baik. Tempat kehadapan tempat tinggal kami. 2 bulan dah kami di sini. Ini kalau kami misalnya seperti yang lalu, ini rumah kan bertahun-tahun, walaupun setahun 2 tahun tetap kami di sini. Lagipun ini rumah-rumah keluarga kami. Alangkah baiknya kita sesuatu yang mereka buat baik itu kita balas baik. Kan nggak mungkin kita nggak baik. Jadi seperti ini juga seperti ini mesti Pak Krisna memberikan sesuatu yang diberikan kepada kami. Ya tentu dia nggak lagi mengoceh itu meminta karena itu sudah ikhlas. Kan dikatakan tadi ikhlas. Pergunakan untuk apa? Sama seperti uang donasi yang langsung masuk dari rekening aku. Nggak ada nyawa perjanjian apa. Jadi abang pun merasa ini sebagai orang tua dapat membedakan yang betul dan enggak. Untuk apa kami boya-boyakan? Untuk apa kami butuh? Itu kan cerita hoa itu. Jadi kalau semua itu haruslah diawali dari awalnya, baru diberitakan. Jangan di tengah diambil tengah. Sehingga kita Sofi itu kan bohong ceritanya itu. Apa salahnya Sofi itu 100.000? Siapa pun bisa kalau jaga Sofi. KML Apa yang mau ditanyakan? KML mungkin melihat kondisi Agus sekarang saat ini gimana sih? Sedih gak sih? Apalagi masih dihujat juga kan? Apa enggak sedih? Sampai sekarang masih sedih. KML sendiri gimana sih nih? Curhatin. Iya gimana? Mungkin masih sedih atau gimana perasaannya saat ini? Apalagi masih dihujat. Ya sedih kalau melihat kondisi Bang Agus saat ini ya masih seperti itu, masih sakit, tapi kalau mama masih suka tukang malu juga gitu ya, harapannya semoga bisa segera ditangani, segera dioperasi, segera sembuh. Tapi kan melihat kondisi Agus kan yang sering membunuh diri saking frustasinya, gimana sih perasaannya? Ya perasaannya kami sedih lah kami sebagai keluarga kan. Namanya sakit macam mana kami nggak sedih ya kan? Namanya pun sakit. Setiap kami, ya kami kan ya namanya orang punya tidur kami pun berempat dulu ke kamar sekarang. Itu melihat keadaan itu kadang-kadang tengah malam, kadang mau pagi, bangun menangis, merasa kesedihannya itu kan. Cuma kan orang nggak tahu, nanti kita orang di luar kan ini menjual kesedihan, padahal itu kalian tengok sendiri kenyataan.